Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Bunda mendengarnya karena teman-teman sudah menjawab salam dari Bunda. Terima kasih ya teman-temannya. Bunda mau tanya lagi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu pada hari ini bersama Bunda ya. Ada yang tahu nggak Bunda hari ini mau ngapain ya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Bunda kasih tahu ya, hari ini Bunda mau bercerita loh. Mau cerita apa ya Bunda hari ini? Belum tahu ya, Bunda kasih tahu ya. Hari ini Bunda mau cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bunda kasih tahu ya, Bunda kasih bukunya. Nah, Bunda perlihatkan ke teman-teman. Nah, judulnya adalah Penyayang Seperti Rasulullah. Sebelumnya Bunda mau tanya nih, ada yang tahu nggak siapa sih Rasulullah itu? Ada yang tahu? Belum tahu. Bunda kasih tahu ya, Rasulullah itu adalah nabi kita, nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau itu adalah nabi terakhir loh teman-teman, nabi terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ya. Judulnya apa tadi? Penyayang seperti Rasulullah. Rasulullah itu adalah rahmat yang turun di bumi ini. Nah, beliau itu penerang di bumi ini loh teman-teman. Rasa cintanya kepada umatnya sangat besar. Besar sekali. Nah, semua umat yang ada di bumi ini disayang oleh Rasulullah. Bahkan umat yang pernah menyakiti beliau tetap sayang. Beliau tidak pernah marah. Beliau tidak pernah membalas ketika ada yang menyakiti beliau. Beliau tetap sabar, tetap sayang, tetap tabah menghadapi orang-orang yang menyakiti beliau. Nah, tidak hanya umat yang disayang oleh Rasulullah. Rasulullah juga menyayangi para hewan. Nah, para hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan pun disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap beliau mau berperang, beliau selalu berpesan kepada teman-teman beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para umat yang ada di sekitar beliau, bahwa jangan sampai kita membunuh dan menyakiti mereka. Nah, kita tidak boleh membunuh para hewan dan membunuh tumbuhan. Nah, kita harus merawat mereka. Kita harus menyayangi mereka. Nah, Rasulullah tidak pernah menyakiti hewan loh. Rasulullah juga tidak pernah menyakiti hewan yang akan dikurbankan. Hewan yang menjadi kurban itu tidak pernah beliau sakiti. Kenapa ya? Padahal hewan yang menjadi kurban akan disembelih. Tetapi beliau tidak pernah menyakiti. Kenapa? Karena ketika mau menyembelih hewan kurban, beliau selalu menggunakan pisau yang tajam. Apa tadi? Selalu menggunakan pisau yang tajam. Nah, tidak boleh tidak tajam. Kalau tidak tajam, nanti hewannya kesakitan teman-teman. Kasihan hewannya. Nah, jadi harus menggunakan pisau yang tajam agar mereka tidak merasa kesakitan. Ya, suatu hari ketika Rasulullah sudah berkeluarga, Rasulullah sudah menikah, sudah memiliki keluarga.
Rasulullah diberi hadiah. Nah, senang ya dapat hadiah. Apa hadiahnya? Ada yang tahu hadiahnya enggak? Hadiahnya kira-kira Bunda tebak es krim. Oh, bukan. Coklat. Bukan juga. Bunda tahu. Pasti hadiahnya mainan. Benar nggak ya? Bukan ternyata. Hadiahnya bukan coklat, bukan mainan, bukan juga es krim. Tetapi hadiahnya adalah seorang hamba sahaya. Nah, hamba sahaya itu adalah orang yang sering disuruh-suruh pada zaman Rasulullah. Orang yang menjadi budak. Nah, ini disuruh-suruh. Nama hamba sahaya tadi adalah Zaid. Namanya adalah Zaid. Nah, Zaid sangat sayang kepada Rasulullah dan Rasulullah juga sangat sayang kepada Zaid. Nah, Zaid menganggap Rasulullah itu seperti ayahnya. Begitupun juga Rasulullah sudah menganggap si Zaid seperti putranya sendiri. Nah, ketika itu si Zaid sudah dibebaskan oleh Rasulullah. Bagaimana bisa bebas ya? Bebas itu berarti si Zaid boleh memilih tetap tinggal bersama Rasulullah atau pergi dari rumah Rasulullah. Tetapi si Zaid tetap memilih tinggal bersama Rasulullah karena si Zaid sangat senang tinggal bersama Rasulullah. Rasulullah itu sangat baik kepada si Zaid, suka menolong kepada Zaid. Nah, jadi si Zaid tetap ingin tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si ayah Zaid dan pamannya datang. Nah, ayahnya datang dan pamannya untuk apa? Untuk menjemput si Zaid, untuk mengajak si Zaid pulang ke rumah mereka. Nah, tetapi si Zaid tetap memilih tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena si Zaid sudah sayang sekali kepada Rasulullah sehingga si Zaid tetap ingin tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak hanya si Zaid yang disayang oleh Rasulullah, tidak hanya hewan, tidak hanya tumbuhan, tetapi juga anak-anak seperti teman-teman juga disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah senang loh bermain dengan anak-anak. Ketika Rasulullah bermain dengan anak-anak, anak-anak selalu menyambut beliau dengan hati riang dan gembira. Nah, selalu sayang, beliau selalu memeluk anak-anak dan suka bermain dengan anak-anak. Rasulullah juga sering suka sekali mencium cucunya, nah memeluk cucunya. Ketika itu ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah sedang mencium dan memeluk cucunya. Nah, seorang sahabat berkata nih, kata sahabat, aku tidak pernah mencium dan memeluk cucuku. Maka Rasulullah berkata, yang tak menyayangi takkan disayang. Nah, artinya kita harus sayang kepada semuanya ya teman-teman ya, kepada ayah, kepada ibu, kakek, nenek, teman-teman, tetangganya, semua hewan, binatang, dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, Rasulullah akan berdoa nanti loh di padang mahsyar. Beliau berdoa agar orang-orang yang beriman diberikan syafaat dan pertolongan pada hari akhir nanti. Nah, jadi kita harus selalu berbuat baik seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu suka menolong, selalu tabah, selalu sabar, selalu penyayang, tidak boleh menyakiti sesama teman, binatang, dan tumbuhan, dan semua yang ada di muka bumi ini. Kita harus sayang ya teman-teman ya. Ya, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ceritanya sudah selesai teman-teman. Terima kasih ya sudah menjadi pendengar yang baik. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.